Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Fajrin, nomor absen 1 dari kelas 11 MIPA 2. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang pemanggilan 3 tokoh penting Indonesia ke Darat Vietnam dan tentang berita kekalahan Jepang. Untuk mempermudah pembahasan kita kali ini, saya akan menampilkan infografis saya. Piong! Jadi, apa sih pemanggilan 3 tokoh penting ke Vietnam itu? Ngapain sih? Buat apa sih? Kok jauh banget sih? Oke. Jadi gini, Alkisah ada 3 pria. Beliau-beliau ini adalah orang penting di Indonesia. Siapa ya? Yap, mereka adalah Bapak Rajiman Widyadiningrat, Bapak Muhammad Hatta, dan Bapak I.R. Soekarno. Kisah ini dimulai pada tanggal 8 Agustus 1945. Hari itu, tepatnya pada saat tengah malam, ketiganya terbang ke Darat Vietnam. Loh, kok tengah malam banget sih? Apa nggak horor? Jadi Gini, karena pada saat itu situasinya benar-benar genting, jadi mereka bertiga memutuskan untuk merahasiakan penerbangan kali ini. Memang sih waktu tempuhnya nggak terlalu lama, tapi kan pesawat sekutu bisa menyerang sewaktu-waktu. Pada keesokan harinya, pada tanggal 9 Agustus 1945, pesawat mereka mendarat di Singapura untuk singgah sejenak, untuk memantau situasi terkini. Setelah situasi dinilai aman, mereka melanjutkan penerbangan lagi. Setelah beberapa jam kemudian, pesawat yang menopang nasib bangsa Indonesia ini tiba di Saigon, Vietnam pada tanggal 10 Agustus 1945 dengan selamat. Selama seharian, rombongan kecil dari Indonesia ini beristirahat di Saigon sebelum melanjutkan penerbangan lagi. Perjalanan kembali dilanjutkan ke Darat Vietnam dan tiba pada tanggal 11 Agustus 1945. Namun, rombongan ini tidak langsung bertemu dengan Marsikal Terauchi. Kenapa? Karena mereka harus bertemu pada jadwal yang telah disesuaikan sebelumnya, yaitu pada tanggal 12 Agustus 1945. Lalu, hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Pada tanggal 12 Agustus 1945, diadakan pertemuan dengan Marsikal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang untuk Asia Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, Marsikal Terauchi berkata, "Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan." Dan beliau menyarankan sebaiknya dilaksanakan tanggal 24 Agustus 1945. Sebenarnya, pertemuan ini dilatar belakangi oleh keinginan bangsa Jepang untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia. Karena pada saat itu, mereka sedang terdesak oleh sekutu. Peristiwa inilah yang menjadi pemicu terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Bahasan kita yang selanjutnya adalah tentang berita kekalahan Jepang dari sekutu. Berita ini sebenarnya tidak tersiar secara tiba-tiba ke berbagai negara. jadi gimana taunya? Katanya nggak tersebar. Jadi gini, Sultan Syahrir yang pada saat itu melakukan gerakan bawah tanah demi mempersiapkan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang berhasil mengetahui berita tersebut. Tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita tersebut dari siaran radio luar negeri, yang pada saat itu sangat terlarang. Sesaat setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir langsung menghubungi Chairil Anwar dan segera meneruskan berita itu kepada para pemuda yang mendukung kemerdekaan. Lalu, para pejuang yang kala itu didominasi oleh golongan muda segera mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945. Namun sayang sekali hal itu ditolak karena I.R. Soekarno tetap memilih tanggal 24 Agustus 1945 yang sesuai dengan PPKI. Jadi, itu tadi cerita singkat dari saya tentang pemanggilan 3 tokoh penting Indonesia ke Darat Vietnam dan berita kekalahan Jepang. Semoga bermanfaat dan bye-bye!